Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah. Maghbunun fihima katsirun minan nas, sering lupa. Makanya syukur itu, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ada tiga. Syukur itu dia ada tiga jenisnya. Ada asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ya, ada syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Yaitu mencintai nikmat tersebut dan mencintai yang memberikan nikmat. Itu asyukru bil qalbi. Ya. Kalau kita sekarang ini nikmat kemerdekaan ini, ya kita cintai tanah air. Cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bentuk kekuatan iman seseorang. Cinta dengan tanah air. Cinta dengan pejuang-pejuang kita yang telah dulu memperjuangkan negeri ini agar dapat merdeka. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Asyukru bil qalbi. Yaitu syukur dengan hati, itu yang pertama. Yaitu mencintai nikmat yang diberikan. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, dengan lidah. Apa itu syukur dengan lisan, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian? Yaitu dengan berzikir selalu kepada Allah. Memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Ungkapan-ungkapan dengan lisan. Itu namanya asyukru bil lisan. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarihi wal ahwal. Syukur dengan anggota tubuh dan keadaan. Ya, tadi syukur dengan hati, syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh dan keadaan. Syukur dengan perbuatan dan keadaan. Dan ini syukur yang luar biasa. Syukur yang paling tinggi, syukur yang paling besar pahalanya adalah syukur dengan perbuatan dan keadaan. Ini syukur yang paling luar biasa. Kelemahannya, umat akhir zaman ini suka lupa bersyukur. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Sedikit dari hambaku yang mau berterima kasih. Kalau pas susah, oh Masya Allah, ambil air wudhu, nangis sampai banjir. Nangis, ya Allah, susah ya Allah. Ya Allah, belum bayar utang ya Allah. Ya Allah, ini itu belum dibayar. Tapi kalau sudah mendapatkan nikmat, lupa dia. Ini berkat usaha saya. Alhamdulillah berkat toko saya. Ini kalau saya tidak begini, saya tidak akan dapatkan. Lupa dia dengan yang memberikan nikmat. Ini watak dan kebiasaan buruk yang ada di setiap orang. Bukan hanya di Bapak Ibu sekalian, ini di setiap orang memang. Sering lupa. Sering lupa untuk berterima kasih, sering lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur dengan perbuatan itu yang paling tinggi. Syukur dengan tingkah laku itu merupakan pahala yang tertinggi di dalam syukur. Bagaimana tubuh kita gunakan untuk ibadah. Itu termasuk salah satu bentuk syukur. Bagaimana kita gunakan lisan kita ini untuk mengucapkan zikir. Bagaimana mata kita untuk memandang yang baik-baik. Bagaimana agar kaki kita ini melangkah ke tempat yang baik-baik. Bagaimana tangan kita ini agar menyentuh hal-hal yang baik-baik. Menuliskan yang baik-baik. Semuanya kita gunakan untuk kebaikan. Itu merupakan sebuah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ada dua hal yang paling sering dilupakan untuk disyukuri. Ini paling sering kita lupa. Apa ada dalam hadis dikatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah. Ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, sering lupa. Orang sering lupa dan tidak menyadari. As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau pas sehat, Masya Allah, lupa ibadah.
begadang malam, main remi, main catur, lupa pakai dulu mumpung masih muda, asik main catur, semua begadang yang kumpul dengan perkumpulannya, lupa. Nanti diajak ke majelis zikir, ya Allah, Ustadz ini baru ceramah padahal cuma 30 menit, berat sudah, tak enak. Diajak sholat tarawih dibacain yang agak panjang, pegel kakinya, tak kuat. Tapi kalau duduk ngobrol, masya Allah, tenang, senang. Nikmat sehat sering dilupakan. Nanti begitu sakit, ya Allah, tarik selimut, ya Allah, coba saya ada waktu, saya mau banyak zikir, ya Allah, coba saya sehat, saya akan memperbanyak keimanan. Nanti pas sakit baru dia sadar nikmat sehat. Ni'matani maghbunun fima, sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama as-sihhah, yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ini orang paling sering lupa. Waktu kosong dipakai untuk yang sia-sia. Waktu kosong digunakan untuk hal yang sia-sia. Na'udzubillah, malah ada yang gunakan untuk maksiat. Ya. Ada yang gunakan untuk maksiat. Ada yang gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menentang Allah. Ini paling banyak sekarang ini. Allah sudah kasih sayang, berikan kita nikmat, dikasih waktu luang, dikasih sehat, diberikan keafiatan, dikasih uang, dikasih rezeki, dikasih ini, dikasih itu, sebanyak dikasih oleh Allah. Ya. Tapi kita gunakan pemberian Allah ini untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara banyak cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita memperhatikan waktu-waktu yang ada pada diri kita. Ya, bagaimana seorang hamba yang beriman itu dia mengisi waktunya. Itu salah satu bentuk syukur. Kita lihat ya, kalau dia baik, bapak atau ibu itu, berarti dia memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi naudzubillah, kalau dia tidak baik isi hari-harinya, maka dia secara tidak langsung sedang ingkar dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.